untuk melakukan hal tersebut perlu adanya bukti-bukti yang dipandang cukup. Kan kalau unsur pemerasan adanya di pasal 368 tentang pemerasan. Polemik laporan pidana kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkan oleh Yoni Dores terhadap Lesti Kejora masih menuai perdebatan sengit di kalangan masyarakat hingga sampai saat ini. Ya, sederet pihak dari berbagai golongan masyarakat ikut menyoroti kisruh ini dengan seksama. Bukan hanya dari pencinta dunia musik tanah air, kasus ini pun sudah menjadi bahan perbincangan di kalangan praktisi hukum. Apalagi sudah kadung terhembus pula opini liar yang menduga-duga adanya upaya mencari keuntungan dari salah satu pihak. Hal itu tentunya makin membuat publik penasaran tentang pihak mana yang sebenarnya melakukan dugaan pelanggaran dalam kisruh ini. Apalagi belakangan ini pemerintah tengah menggodok revisi undang-undang tentang hak cipta. Lantas, seperti apakah pandangan advokat soal potensi adanya dugaan pemerasan dalam perputaran kisruh ini? Serta bagaimanakah pula pihak lembaga manajemen kolektif menyikapinya? Lagu dibawakan di ruang-ruang publik, di televisi, di platform digital, dan lain sebagainya, harus seizin, sekali lagi, harus seizin pemilik hak cipta maupun hak terkait. Nah, pemilik hak cipta dan hak terkait hanya bisa mendapatkan royaltinya di bidang hak mengumumkan. Undang-undang mengatur harus melalui lembaga manajemen kolektif. Di seluruh dunia berlangsung seperti itu. Normal umumnya seperti itu. Dan di Indonesia, Undang-Undang 28 tahun 2014 mengamanatkan seluruh pemilik hak cipta dan hak terkait untuk mendapatkan hak ekonominya harus menjadi pemberi kuasa di salah satu LMK, baik itu LMK hak terkait maupun hak cipta. Hak cipta itu pemilik hak cipta atau pencipta lagu. Hak terkait itu penyanyi, pemusik, dan juga produsen fonogram. Ini mesti jelas pemahaman tentang itu. Kita lihat dulu unsur-unsurnya. Adakah mens rea yang ada di dalamnya tersebut? Itu perlu proses yang panjang. Perlu proses penyelidikan dan penyidikan serta bukti-bukti. Jadi saya tidak bisa menjawab yang secara prematur untuk menjawab tersebut. Itu. Karena yang disebut pemerasan sudah ada adanya pemerasan, adanya paksaan, uang juga sudah beralih. Nah, itulah proses yang panjang. Untuk melakukan hal tersebut perlu adanya bukti-bukti yang dipandang cukup, baru mengarah ke sana. Itu. Saya manusia, saya orang muslim, welcome. Saya ingin baik. Jauh-jauhkan pikiran untuk diperas oleh saya. Haram buatnya untuk saya. Saya untuk bisa memeras Lesti. Nah, sekarang gini. Kan kalau unsur pemerasan adanya di pasal 368 tentang pemerasan, tapi dengan kekerasan itu, dengan kekerasan di situ. Nah, kita lihat perbuatannya apakah memenuhi itu atau tidak, itu karena di sini yang dimaksud pemerasan adalah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Itu.
baru diancam dengan pemerasan. Nah, Boleh maju nggak? Sebagai kuasa hukum menyampaikan kita masih menunggu proses yang sudah berjalan. Mungkin kita sama-sama masih menunggu saja. Nanti ke depan perkembangan seperti apa nanti kami akan update lebih lanjut. Intinya kami sangat menghormati dan sangat menghargai keputusan dari beliau yang memang saat ini sedang melakukan upaya hukum. Sengkarut konflik panas dan spekulasi liar yang ikut menodai drama perseteruan antara Yoni Dores dan Lesti memang berhasil menyedot perhatian masyarakat. Namun apa mau dikata, kini nasi sudah menjadi bubur dan laporan yang dilayangkan oleh pihak Yoni Dores sudah sampai ke tangan pihak berwajib. Bahkan dikabarkan pula bila laporan ini telah memasuki tahap penyelidikan. Lantas, seperti apakah kelanjutan dari perkara ini? Mungkinkah kasus ini akan sampai ke tahap meja hijau persidangan? Atau justru sebaliknya, kasus ini akan berakhir damai dengan mediasi? Korban adalah pemilik hak cipta atas beberapa lagu berdasarkan surat pernyataan publisher yang dikeluarkan oleh sebuah PT ASKM. Kemudian kejadian berawal dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Itu diketahui terlapor mengcover beberapa lagu milik korban dan diupload ke beberapa media online YouTube tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Atas kejadian tersebut, korban membuat laporan datang ke Polda Metro Jaya dan saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyelidik. Jadi setiap ada laporan dari warga masyarakat yang datang ke Polda Metro Jaya, itu kami tindak lanjuti di tahap awal dengan melakukan pendalaman di tahap penyelidikan. Iya. Nanti silakan aja. Nanti kita akan coba atur kapan mau misalnya melakukan pertemuan itu ya nanti kita menunggu perkembangan saja. Tapi Lesti siap nggak sih Bang kalau dipanggil? Misalnya kalau ada apa-apa gitu dipanggil. Kita mungkin kooperatif aja. Saya udah bilang dari tadi kan, saya menunggu, gitu. Nunggu sekian lama, ternyata masih gak ada respon. Dan akhirnya saya turun gunung, turun sendiri. Saya tidak pernah datang ke artis-artis saya yang boleh tanya ke Mbak Inul, siapa kayak. Aduh, saya gak pernah gitu. Tak dapat dipungkiri, dilaporkannya Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya memanglah sebuah kabar yang membuat seisi jagat maya menjadi gempar. Apalagi dengan menunjuk kuasa hukum, Lesti digadang-gadang sudah siap untuk berhadapan secara hukum. Namun di balik itu semua, Lesti nampaknya masih memiliki dukungan dari rekan-rekannya di panggung tarik suara tanah air. Ya, walaupun seakan enggan berkomentar banyak, rekan-rekan Lesti tetap mengharapkan yang terbaik bagi ibu dua anak itu. Begitu pula dengan sang ayah tercinta, Ayah Endang, begitu ia akrab disapa, memilih untuk bungkam ketika ditemui oleh awak media. Ayah, katanya covernya lagunya sudah lama. Apakah benar? Nggak bisa saya yang jelasin, mereka udah pada tahu. Ya, makasih ya. Pesan-pesan aja ya ayah, buat Lesti gimana? Alhamdulillah karena kita juga nggak ingin. Ada pesan buat Lesti? Ya, pesannya ya semoga Doanya? ya tetap bersabar, sama sehat aja. Pokoknya doa terbaik buat adik saya, penyanyi dangdut terbaik, penyanyi wanita bersuara luar biasa, Masya Allah. Pokoknya insya Allah nanti ada derajat yang lebih tinggi buat Dede Lesti. Semangat, sehat selalu. Gue sih menanggapinya dari sisi gue pribadi ya, maksudnya yang penting ini kan kita sebagai pencipta lagu ini punya hak yang memang worth it gitu. Jadi memang
oh emang kalau memang misalkan ya gue harusnya nih dapatnya segini, ya itu sebenarnya sih kalau gue pribadi ya itu hak mereka gitu. Cuman bagaimana ngerucutinnya ya itu bisa diomongin bareng-bareng harusnya ya gitu, duduk secara baik-baik gitu. Nah sekarang kan yang emang lagi huru haranya kan memang dari kubu A, kubu B gitu, bahkan ada kubu C gitu. Nah itu yang penting sebenarnya tujuannya satu, pengen bagaimana pencipta lagu khususnya benar-benar dihargailah dengan worth it, oh segini nih gua pendapatannya kayak gitu. Sebenarnya sih nggak juga sih maksudnya, karena kan sebenarnya sistem kayak gini gue sudah sering membaca dan nonton juga, mengetahui di Eropa pun, di luar negeri, di Amerika pun sudah menjalankan kayak gini udah 10 tahun yang lalu gitu. Gue jadi sedikit tahu lah, apalagi tentang kayak Mas Dhani suka sharing juga kalau di luar negeri begini, dan gue punya beberapa teman juga di Australia, drummer, pencipta lagu, mereka tuh benar-benar yang memang yang seharusnya gitu loh. Jadi aku juga berharap ya di kita nih di Indonesia menerapkannya sih bisa sama. Aku no komen karena kan itu urusan kita sama-sama semuanya. Pokoknya yang penting support ke baik. Saya support ke Dede, support ke semua penyanyi dan juga respect kepada seluruh pencipta lagu. Itu aja. Sukses pokoknya buat Dede, semangat terus, berkarya terus. Kalau setahu gue sih yang major aja ya mungkin satu, si penyelenggara harus tektokan dengan si pencipta. Tapi si penyanyi pun juga harus kulunuwun ke penciptanya. Nggak usah soal direct license, nggak usah soal royalti apapun kalau kita selesaikan dengan bisa ngomong duduk bareng baik-baik, gue rasa sangat memungkinkan untuk oke, itu titik temunya. Kayak tadi gue cerita soal ya ini pengalaman hubungan rumah tangga, apapun kita omongin gitu, duduk bareng baik-baik. Oh dari pihak A maunya begini, dari B gimana, mungkin negotiable baik-baik gini-gini. Nah pasti ada titik temunya lah. Yang penting ya kalau menurut gue pribadi intinya dua-duanya harus jalanin. Satu etika, moral terus ada gitu, dan secara profesionalnya juga harus dijalanin juga kayak gitu. Terlepas dari polemik hukum yang kini semakin meruncing, Lesti Kejora kini tengah berlibur di Inggris bersama keluarga. Ia bak melupakan sejenak peliknya konflik hukum yang ada serta ancaman 4 tahun penjara. Lesti dengan antusias menghabiskan waktu di kota Liverpool demi merayakan kemenangan klub sepak bola andalan Rizky Bilar, sang suami. Beragam momen pun dibagikan oleh Lesti dan Bilar di sosial media, mulai dari meriahnya euforia di dalam stadion sepak bola hingga keseruan mereka ketika menjelajahi pusat perbelanjaan yang tersedia di sana. Dan seperti inilah momen keseruan Lesti dan Bilar di kota Liverpool. Ya, ada yang cemburu. Sebelahan sama istrinya Saboslai. Yang sebelah sama istrinya Saboslai itu. Bete dia. Istrinya Saboslai. Istrinya saingannya nih. Jangan sampai ketinggalan momen perayaan Liverpool akan jalan lawan Crystal Palace sebentar lagi nih di ya. Sepertinya lagi latihan. Bisa. Di sini asli rame banget. Semalam sih nggak serame ini ya, karena memang bukan match day pas kita belanja di sini. Wah gila, membludak banget.
Ini buat fans Liverpool, kalau mampir ke Anfield harus wajib kesini sih. Bahkan sampai ke baju bayi, banyak banget pokoknya. Nanti ada di konten kita akan unboxing baju bayi buat Lesia. Terus logonya Liverpool, lucu banget sumpah. Kalian harus lihat nanti. Jadi di sekitaran Stadion Anfield ada official store dari Liverpool. Di sini jual segala macam pernak-pernik merchandise yang berbau Liverpool. Kemarin sih kita udah kesini, tapi mumpung kita sekali lagi datang ke sini ke Anfield, ya kita mampir lagi lah. Soalnya abang kedinginan di sini nih, nggak kuat dia. Gua aja juga nggak kuat, dingin banget. Udah kayak lagi di Magelang. Lagi ada di London, ayah gimana ya? Ayah Lesti lagi di London, ngapain ayah? Lestinya gimana ya lagi di London? Baik-baik aja. Mohon maaf ya. Doain aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.